Bara kembali ke meja perpustakaan dengan langkah yang sedikit tergesa. Pikirannya masih dipenuhi dengan pembicaraan singkat bersama pihak kampus mengenai program rumah hijau yang baru saja ia ikuti. Ia meraih ponselnya di atas meja dan berniat akan pergi. Namun sebelum Bara benar-benar meninggalkan perpustakaan, Zahwa sempat menahannya. Dengan nada lembut namun tegas, Zahwa mengingatkan permintaannya kepada Bara untuk membantu menyelesaikan pekerjaan proyeknya yang cukup berat. Bara yang awalnya ingin segera menyudahi obrolan itu menolak tawaran tersebut dengan alasan kesibukan lainnya. Tatapan Zahwa membuatnya merasa ada sesuatu yang harus ia pertimbangkan lebih jauh. Ketika Zahwa menyebut nama Zidan sebagai kakaknya, Bara sempat terdiam sejenak. Pikirannya langsung dipenuhi berbagai asumsi dan teka-teki. Zidan, sosok yang selama ini terus mengusik Saleha karena keyakinannya yang luar biasa aneh bahwa kakaknya itu adalah istrinya. Bara akhirnya menerima tawaran Zahwa, meski dalam hati penuh dengan keterpaksaan. Bukan semata-mata karena ingin membantu proyek tersebut, melainkan karena ia melihat ini sebagai kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya Zidan. Bara ingin mengetahui lebih jauh tentang masa lalu pria itu. Apa yang membuatnya begitu yakin akan Saleha? Dan apakah ada sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mengakhiri obsesi Zidan yang terasa tidak masuk akal itu? Sementara itu, Saras duduk di sudut kantin dengan wajah masam, menekan perasaan kesalnya yang tak kunjung reda. Ia merasa diabaikan setelah panggilannya kepada Bara ditolak begitu saja. Dalam hatinya, ia mulai meraba kemungkinan. Apakah ini karena Bara tengah bersama Zahwa? Cemburu perlahan merayap di benaknya, membuat pikirannya berkecamuk. Namun, Bara yang baru saja tiba terlihat bingung mendengar keluhan Saras. Dengan dahi berkerut, Bara berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah menolak panggilan tersebut. Tak ingin membiarkan situasi semakin rumit, Bara segera membuka ponselnya. Betapa herannya ia saat mendapati log panggilan menunjukkan penolakan yang sama sekali tidak ia lakukan. Pikirannya mulai berspekulasi dan satu nama pun muncul di benaknya, Zahwa. Ia mulai curiga, mungkinkah ini ulah Zahwa? Sesuatu yang membuatnya semakin waspada terhadap kehadiran Zahwa di kehidupannya. Sementara itu, Saleha tersenyum puas saat menutup bagasi mobil setelah menyelesaikan pesanan catering di sebuah cottage dekat bukit. Hari itu terasa melelahkan, tetapi kebahagiaannya terpancar karena pekerjaan berjalan lancar. Bersama Bu Heni, ia masuk ke dalam mobil dengan niat segera pulang. Namun langkahnya terhenti ketika beberapa pria berpakaian serba hitam muncul dari balik pepohonan, menghadang jalan dengan gerakan mencurigakan. Perasaan was-was mulai merayap di hati Saleha, terlebih saat tatapan mata mereka terlihat dingin dan penuh ancaman. Bu Heni yang berada di sisinya mencengkram lengan Saleha erat, tak mampu menyembunyikan ketakutannya. Di tempat lain, Bu Soraya memandang keluar jendela dengan wajah penuh kecemasan. Ambisinya yang besar untuk menjatuhkan Saleha dari kehidupan Zidan telah membutakan mata dan hatinya. Ia merasa Saleha adalah ancaman yang membuat Zidan semakin terobsesi, bahkan bertindak nekat demi wanita itu. Perintahnya kepada anak buah untuk menyingkirkan Saleha hari itu terus mengganggu pikirannya. Meski begitu, Saleha dan Bu Heni berhasil menghadapi ketegangan yang mencekam itu. Para pria misterius itu mungkin telah menjalankan rencana jahat. Tetapi entah bagaimana, kejahatan mereka berujung pada kegagalan, meninggalkan Bu Soraya dengan rasa frustasi yang semakin dalam.